Yang kami hormati pula pada seluruh wali murid SD Muhammadiyah Diwono yang bersedia hadir pada malam hari ini di acara parenting pada malam hari ini. Pertama dan yang paling utama, kita selalu senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih bersedia dalam rangka untuk mencari ilmu di bulan Ramadan kali ini, insyaallah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kami selaku pembawa acara akan membawakan beberapa hal yang akan kita lalui pada malam. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti tilawah yang akan dibawakan oleh Mas Zufar, kemudian sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, sambutan yang kedua nanti dari Pak Kusino, dan nanti yang inti acara materi pada malam hari ini akan dibawakan oleh beliau Al-Ustadz dari Asmoro Kurniawan dari Surakarta. Dan selanjutnya adalah hal lain, akhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu semuanya pendengar, pada malam hari ini marilah acara pada malam hari ini kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan Fatihah acara hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apa-apa. Yang kedua, tilawatil Quran yang mana pada malam hari ini akan dibawakan oleh Mas Zufar. Kami dan Mas Zufar dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tilawah yang telah dibacakan oleh Mas Zufar. Semoga senantiasa istiqomah dalam rangka untuk tilawah di malam bulan Ramadan kali ini hingga seterusnya. Dan selanjutnya yang ketiga sambutan yang pertama akan diberikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhayyunto SPD. Kepada beliau kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi balaghana syahrul siyam wa jazala fi ayamihi wa layalihil fadaila wal in'am wa amara naharahu bisyam wa nawwara lailahu bil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Pak Sam yang telah memberikan waktu kepada saya, memberikan sambutan. Yang terhormat Bapak Ustadz Tri Asmoro Kurniawan dari Surakarta, yang terhormat Bapak Suseno yang ini masih dalam perjalanan pulang dari Jeporan karena beliau tugas imam dan khotib di Jeporan. Tadi sudah saya bel, insya Allah segera bisa bergabung dengan kita. Yang selanjutnya kami terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, panitia, jalannya parenting sekaligus memperingati turunnya Al-Quran atau nuzul Quran pada malam hari ini. Dan juga terima kasih sekali kepada Bapak Ibu wali murid serta anak-anakku sekalian yang cantik-cantik malam ini ya. Alhamdulillah bisa hadir dalam acara pengajian ini. Ini percobaan karena pada parenting yang pertama kemarin kita dilaksanakan pada siang hari pada jam-jam efektif. Dan untuk yang kali ini, Pak Awang tolong mic peserta di mute biar tidak mengganggu yang lain. Ini kita coba malam hari yang menurut perhitungan kita, ini waktu kita malam ini santai, tidak sedang bekerja, mungkin kecuali beberapa orang ya mungkin ada shift malam barangkali. Nah, kita tentukan malam supaya Bapak Ibu, anak-anak, Bapak Ibu guru, ya sekali waktu ya kita belajar pada malam hari, belajar bersama, menuntut, bukan mencari ya, menuntut ilmu. Ya. Kalau menuntut itu nanti harus ada hasil. Kalau mencari tidak harus. Nah, malam hari ini kita menuntut ilmu, bagaimana mendidik anak kita dengan Al-Quran dari beliau Ustadz Tri Asmoro Kurniawan. Mudah-mudahan malam hari ini kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat untuk pendidikan anak-anak kita. Anak-anak kita adalah investasi kita di dunia dan di akhirat. Maka jangan pendidikan agama. Ini harus, jadi pendidikan agama ini wajib main atau wajib yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua. Kalau orang tua tidak mengajarkan ilmu agama, tidak mengenalkan Allah, tidak mengenalkan Rasulullah, nanti orang tua akan dituntut oleh anaknya ketika di akhirat nanti karena tidak mengenalkan agama kepada mereka. Tapi luar biasa malam hari ini, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu wali murid yang kerso hadir webinar parenting dan nuzul Quran pada malam hari ini yang dilaksanakan oleh SD Muhammadiyah Gantiwarno. Saya kira demikian dari saya, Pak Sam. Apakah saya kembalikan ya, mungkin kalau Pak Seno belum hadir, sebentar. Terima kasih Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid serta anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang beliau Ustadz Muwayunto, SPD pada malam hari ini, sambutan yang pertama.
Untuk yang kedua, ya, sambutan dari Bapak Haji Suseno SPDI. Semoga malam hari ini sudah bersedia hadir di tengah kita, sehingga bisa mengisi sambutan untuk pada malam hari ini dari Majelis Detachment Ganti Warno. Mungkin kepada Bapak Haji Suseno bersedia hadir di tengah-tengah kita. Kami Sepertinya belum, Pak. Kelihatannya belum. Baik. Sambil menunggu Bapak Haji Suseno, mungkin ada lain-lain sebelum kita sambung di acara sambutan. Ya, ada informasi-informasi dari SD Muhammadiyah Ganti Warno terkait PPDB SD Muhammadiyah Ganti Warno tahun 2001-2002. Bapak Ibu semuanya, kami sampaikan bahwa PPDB SD Muhammadiyah Ganti Warno tahun pelajaran 2001-2002 sudah memasuki gelombang yang ketiga dari tanggal 12 Maret sampai 30 Juni 2021. Untuk pendaftaran bisa melalui online maupun offline. Maka untuk cara yang online bisa diketik daftar ke nomor 088 088 2527 674. Itu bisa lewat WA ke nomor tersebut, atau bisa offline langsung datang ke SD Muhammadiyah Ganti Warno yang beralamat di Somopuro, Mutian Ganti Warno. Alhamdulillah untuk saat ini pendaftar sudah masuk 33 calon siswa yang sudah mendaftar di SD Muhammadiyah Ganti Warno. Maka untuk kuota masih tersedia, monggo Bapak Ibu semuanya berkenan mendaftarkan putra putrinya, atau jika ada saudara, ada tetangga atau keponakan, monggo silakan diinformasikan dan disampaikan kepada saudara-saudara kita. Mungkin itu informasi dari kami sambil menunggu Bapak Suseno yang masih dalam perjalanan. Mungkin ada informasi dari Bapak Mohon selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Ganti Warno. Oh ya, terima kasih Pak Sam. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Ibu wali murid yang malam hari ini hadir, bahwa alhamdulillah pada tanggal 2 Mei kemarin ketika memperingati Hari Pendidikan Nasional, SD Muhammadiyah Ganti Warno ditetapkan sebagai salah satu sekolah pelaksana sekolah penggerak oleh Kemendikbud. Jadi ada banyak di Klaten ada 20 SD yang menjadi sekolah penggerak. 20 itu ada 7 SD negeri dan 13 SD swasta. Dari 13 SD swasta, 5 diantaranya adalah SD Muhammadiyah. Total semua sekolah penggerak di Indonesia dari TK sampai SMA ini berjumlah 2.500. Nah, kita bersyukur bahwa kita dipilih oleh Kemendikbud dan lolos karena memang seleksinya panjang sejak bulan Maret lalu. Diawali dari mengisi data, kemudian seleksi administrasi data, kemudian ada ngisi IC, kemudian ada tes bakat skolastik, kemudian yang terakhir kemarin wawancara dan praktek mengajar. Dari hasil dari tes-tes itu, alhamdulillah sekali lagi kemarin diumumkan di-share pada tanggal 2 Mei kemarin bahwa SD Muhammadiyah Ganti Warno lolos menjadi sekolah penggerak
angkatan pertama tahun 2021. Maka dari itu, Bapak Ibu guru serta karyawan ini harus siap mendukung SD Muhammadiyah Gantiwarno dipilih sebagai sekolah penggerak. Nanti akan banyak kegiatan, pelatihan, pendampingan selama 3 tahun ke depan. Jadi kepala sekolah nanti dilatih, kemudian guru-gurunya dilatih untuk menjadi guru-guru yang terbaik, yang setelah 3 tahun nanti guru-guru atau SD Muhammadiyah ini harus mengimbaskan, harus nularkan pengalaman-pengalaman selama 3 tahun itu ke sekolah-sekolah sekitar. Sekolah-sekolah sekitar itu sekolah mana saja, tentu kita belum tahu, kita akan tahu mungkin 3 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, monggo Bapak Ibu wali murid, terutama dan juga Bapak Ibu guru, ini informasi yang bagus untuk kita semuanya. Di Gantiwarno hanya satu ya, SD Muhammadiyah Gantiwarno yang menjadi pelaksana sekolah penggerak. Ini program Kemendikbud ya, program nasional. Maka monggo bagi yang belum bergabung ke SD Muhammadiyah Gantiwarno, kalau Bapak Ibu yang hadir, Bapak Ibu wali murid yang hadir pada malam hari ini punya tetangga, ponaan yang belum masuk SD Muhammadiyah Gantiwarno, monggo segera daftarkan ke sekolah. Bisa lewat WA atau mungkin datang langsung ke sekolah. Itu sekedar tambah informasi dari saya terkait sekolah penggerak. Oh iya, ini program sekolah penggerak ini sudah mulai ya Bapak Ibu. Jadi tanggal 2 kemarin pengumuman. Sudah webinar persiapan pelaksanaan sekolah penggerak. Nanti tanggal 17 Mei, kepala sekolah bersama pengawas sudah mulai ada pelatihan. Ya mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi SD Muhammadiyah Gantiwarno sehingga bisa menebarkan banyak manfaat di Gantiwarno khususnya dan di Klaten pada umumnya. Secara nasional bisa mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya kira demikian Pak Sam, tambahan informasi dari saya terkait sekolah penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas informasi yang disampaikan oleh beliau Bapak Muhayyunto pada malam hari ini terkait ada sekolah penggerak dan lain-lain. Maka untuk sambil menunggu Bapak Haji Suseno, ada intermezzo dari mas-mas dari kelas 1 sampai kelas 6. Adakah yang dari kelas 1? Atau pengajian dulu nggak apa-apa kalau Pak Anu sudah hadir. Ya, oh gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Nanti disambung lagi. Ya, maaf dari Mbak dulu. Untuk saat ini kita lanjutkan selanjutnya sambutan yang kedua yang akan dibawakan oleh beliau Bapak Haji Suseno SPDI selaku Majelis Dikasmen Gantiwarno. Maka dari itulah kami persilakan kepada beliau Bapak Haji Suseno, kami persilakan. Apa sudah masuk Pak? Saya cari. Kayaknya baru proses ini. WA saya baru proses.
belum terlihat. Anu aja langsung pengajian saja nanti Pak, anu di akhir aja nggak apa-apa. Oke. Siap, insya Allah. Kami konfirmasi dari penghubungnya Ustadz dari Asmoro kepada beliau. Namun untuk acara materi inti kali ini akan dipandu oleh beliau Bapak Ari Saibani untuk memandu moderator pada malam hari ini. Maka dari itu waktu dan sepenuhnya kami serahkan pada Bapak Ari Saibani untuk memandu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Tri Asmoro Kurniawan nanti sampai selesai. Kepada Pak Ari kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Sam. Sebelumnya kami menghimbau sekali lagi, mohon semua peserta Zoom meeting kali ini, mohon untuk audionya di-off-kan untuk kelancaran acara. Kalau yang berkenan, silahkan videonya di-on-kan. Kemudian yang kedua, silahkan kalau Bapak Ibu peserta Zoom meeting mau makan atau minum, dipersilahkan, monggo. Nggak apa-apa. Tapi video ditutup dulu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, Pak. Yeah. Alhamdulillah semuanya, semoga baik-baik saja dan sehat walafiat. Oke, kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta Zoom meeting kali ini, baik itu dari Dikdasmen, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, tenaga pendidikan, dan semua peserta Zoom meeting pada malam hari ini. Oke, dengan sangat antusias sekali saya selaku moderator, saya Ari Saibani, yang tentunya akan memandu jalannya acara pada malam hari ini sampai selesainya acara nanti. Tapi sebelumnya, saya akan sedikit membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita, atau yaitu Bapak Ustadz Tri Asmoro Kurniawan. Beliau lahir di Boyolali 15 September 1970. Alamat beliau di Jalan Lurik 17 Surakarta. Status menikah dan alhamdulillah sudah dikaruniai 3 orang anak. Pendidikan beliau SD sampai SMA di Boyolali. Kemudian Ma'had Darus Sohwah di Bangil. Kemudian Ma'had Abu Bakar As-Siddiq UMS. Aktivitas beliau yang pertama adalah sebagai dai. Yang kedua, kontributor majalah Ar-Risalah. Kemudian sebagai staf pengajar, konsultan keluarga di GKS atau Gria Keluarga Sakinah Surakarta. Adalah pinjam keluarga di 104 RDS FM sebagai penulis, dan terakhir adalah sebagai owner Arafah Group Surakarta. Moto hidup beliau adalah berusahalah selalu menjadi lebih baik. Oke, untuk itu mari kita sambut yang meriah narasumber kita dalam acara Zoom meeting kali ini yang bertemakan mendidik anak dengan Al-Quran. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan Bapak Ustadz Tri Kurniawan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain ma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna muttaquna shadiqun.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah di majelis melalui Zoom ini, dan saya akan menyampaikan beberapa kisi-kisi berkenaan dengan mendidik anak bersama Al-Quran. Yang pertama adalah konsep pendidikan di dalam Islam ini untuk capaiannya itu ada yang pencapaian yang sifatnya duniawi dan ada yang capaiannya bersifat ukhrawi. Untuk yang bersifat duniawi, Rasul menyebut dengan istilah waladin solihin yadullah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Jadi apapun gelar yang nanti akan disandang oleh anak kita, apapun jenis sekolah yang dia belajar di dalamnya, maka capaian tertingginya adalah ketika dia menjadi anak soleh yang mendoakan orang tua. Adapun secara ukhrawi, maka keberhasilan pendidikan adalah ketika orang itu akhirnya bisa masuk surga. Karena Al-Quran mengatakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Tidak sama orang yang menjadi penghuni neraka dan menjadi penghuni surga, maka orang yang menjadi penghuni surga itulah orang kita ketahui karena ayat ini turun pada zaman para sahabat, maka yang dimaksud ini adalah para sahabat. Nah, manusia yang terbaik itu ternyata memiliki 3 ciri: mengajak orang lain menjadi baik, ya, mengajak amal, mencegah. Aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Jadi tujuan akhir dari sebuah pendidikan adalah membuat manusia memiliki akhlak yang luhur. Nah, ketika kita sudah menentukan target-target seperti ini, maka yang pasti menuju sempurna secara bertahap. Jadi kalau kita mengenalkan kata mendidik, maka itu artinya adalah sebuah proses panjang. Kalau para ulama mengatakan ini dari ketika anak itu lahir sampai nanti usia balik. Nah, selama proses panjang itulah orang tua harus menemukan pegangan bagaimana cara pelan-pelan gitu ya, kita inginkan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa rokok itu membunuhmu, maka mendidik itu bukan memberitahu rokok itu membunuhmu, tapi bagaimana akhirnya anak itu sampai tidak merokok. Pacaran itu tidak baik, maka itu nanti sampai akhirnya bagaimana anak kita tidak berpacaran, misalnya begitu. Jadi mendidik itu adalah mengubah situasi yang ada hari ini secara bertahap menuju kondisi ideal. Maka kita harus tahu kriteria ideal yang kita harapkan. Nah, di sini ternyata karena prosesnya lama, ada yang mungkin tidak istiqomah, ada yang mungkin tidak istiqomah. Karena Rasul mengatakan begini, an-nasu kal ibilil mi'ah, la takadu tajidu fiha rahilatan. Manusia itu seperti unta tunggangan, hampir tidak ada. Manusia itu seperti unta 100, hampir tidak ada di antara 100 itu satu yang menjadi unta tunggangan. Jadi maksudnya begini, unta itu adalah binatang yang sangat bermanfaat di padang pasir. Dia bisa menjadi tempat manusia untuk membawa dagangan, membawa barang-barang, kemudian jadi kendaraan untuk mengangkut penumpang. Dan berjalan di atas padang pasir itu kan sesuatu yang sangat berat dan sulit. Nah, unta didesain untuk bisa melakukan itu.
Tapi unta yang pada awalnya ini memiliki potensi untuk jadi rohilah, kalau nggak diarahkan, nggak dididik, nggak dilatih, nanti jatuh-jatuhnya ya nggak bisa. Maka Rasul mengatakan, anasu kal ibil mi'ah. Manusia itu seperti unta yang jumlahnya 100. Hampir tidak ada dari 100 itu yang jadi rohilah, yang jadi kuda tunggang, jadi unta tunggangan yang bisa dimanfaatkan. Artinya, kalau kita mau mendidik, berarti memang harus bekerja keras. Gitu. Nah, dalam konteks ini, maka pendidikan ini harus sungguh-sungguh dijalankan. Kalau nanti kita mengacu kepada hasil akhir tadi, jadi anak yang soleh, yang bermanfaat bagi orang lain dalam hidupnya karena mengajak kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah, sementara akhirnya nanti masuk surga, maka disinilah kita membutuhkan Al-Quran, dan juga nanti turunannya adalah hadis Nabi, sebagai alat untuk membantu kita dalam mendidik itu. Kenapa kok kita membutuhkan Al-Quran dan juga hadis Nabi? Karena konsep pendidikan dengan capaian akhir menjadi manusia berakhlak mulia, kemudian masuk surga, itu adalah hal-hal yang diajarkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mengacu kepada pendidikan Barat, yang pada dasarnya orang Barat itu tidak beriman kepada akhirat, otomatis mereka menyebut orang itu berhasil hanya ketika mendapatkan capaian-capaian duniawi. Jadi misalnya kalau orang itu lulus sekolah, jadi sarjana, punya posisi yang bagus, uangnya banyak, terkenal, itu dianggap berhasil dalam pendidikan. Padahal kalau menurut Islam, tidak. Karena Islam mengajarkan kepada kita ada orang-orang yang secara materi itu berkelimpahan, tapi secara moral dia buruk. Misalnya ketika ada hadis yang mengatakan, idza ra'aitallaha ta'ala yutil abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa mukun ala masihi fa inna madzalika min istidrajun. Jika kamu melihat Allah memberikan kesenangan dunia, apa yang diinginkan kepada manusia yang terus-menerus berbuat dosa, maka katakanlah bahwa Allah mengistidraj dirinya. Maksudnya begini, Allah akan memberikan kesenangan dunia kepada siapapun yang meminta. Hatta yang meminta itu adalah orang yang tidak baik akhlaknya, yang melimpah dengan cara salah karena berbuat dosa, itu adalah istidraj. Istidraj itu kalau orang Jawa mengatakan dilulu. Jadi Allah melulu dia minta, Allah memberi. Tapi bukan berarti ini Allah sayang dan cinta kepada dia. Nah, dengan dalil ini yang menunjukkan bahwa capaian dalam pendidikan Islam itu menjadi manusia utuhnya. Bukan hanya karena secara ekonomi dia bagus, tapi juga secara moral dia bagus, dan dia memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu yang menjadi panduan dalam memahami konteks ini adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah pada saat istri kita mengandung. Salah satu doa orang tua yang pengen anaknya soleh, keluarganya baik, di dalam Al-Quran adalah kalimat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkah kepada kami, pasangan-pasangan kami, dan juga keturunan-keturunan kami yang menyejukkan mata, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sana keluarga menjadi basis dari pendidikan ini, karena doanya berharap agar anak dan istri serta suami kita menjadi orang-orang yang menyejukkan mata. Jadi kalau dipandang itu menyenangkan. Jadi kata-katanya, selain itu menjadi waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Jadi keluarga yang baik nanti menghasilkan produk, menjadi inspirasi kebaikan. Jadi bukan hanya sukses dalam arti dia menjadi orang yang memiliki uang yang banyak, tetapi juga sukses dalam arti dia mengimami. Yang formula yang kita pakai apa? Ya formulanya menggunakan
Al-Quran. Karena Al-Quran itulah yang nanti akan menjadi petunjuk, menjadi pembeda mana yang benar, mana yang syifa lima fi sudur, obat penawar bagi penyakit yang ada dalam hati. Kenapa? Karena untuk membentuk manusia yang seutuhnya itu ternyata bukan hanya visi yang sabar, hatinya yang bisa mengalah kepada orang lain, bisa memaafkan kesalahan orang lain, bisa paling pintar. Dan penyakit-penyakit seperti ini tuh ternyata Al-Quran menjadi salah satu penyembuhnya. Jadi kalau kita pengen membentuk pendidikan yang bagus, Al-Quran menjadi solusi karena dia bukan hanya mendidik manusia menjadi cerdas, secara fisik sehat, tapi juga mendidik manusia memiliki mental yang kuat. Ya, saya sebagai konsultan keluarga, saya menemukan misalnya ada anak yang pintar di sekolah, setiap hari juga pakai jilbab, tapi kemudian dia pacaran, dan ketika sama pacarnya diajak tidur bareng, dia ternyata mau. Nah, bagi saya ini merupakan satu kegagalan pendidikan, karena dia perempuan cantik, oke, dia cerdas, tapi ternyata secara mental dia tidak bisa menolak godaan untuk tidak melakukan aktivitas seksual kepada pasangan yang sah. Itu baru pacaran, tapi sudah melakukan yang seperti itu. Ini menunjukkan bahwa pendidikan itu harus utuh, lahir maupun batin. Nah, setelah kita menemukan tujuannya, kemudian kita memahami konsepnya, dan itu hanya Al-Quran, karena Al-Quran mengajarkan pendidikan dunia dan akhirat, maka sekarang tinggal bagaimana menjalani prosesnya itu. Nah, karena tujuan dari pendidikan Islam itu adalah karakter yang kuat, maka dia tidak bisa hanya sekedar menjadi teori, tapi harus menjadi praktek. Maka di dalam Islam, orang-orang yang terlibat dalam pendidikan, pertama adalah orang tua. Ya, kenapa orang tua? Karena Al-Quran mengatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Jadi bayi itu ketika lahir itu fitrah, bersih, suci, nggak ngerti yang halal mana, yang haram mana, yang baik mana, yang buruk mana, yang benar mana, yang salah mana, yang perintah mana, yang larangan mana, itu nggak ngerti. Kulu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak lahir badan fitrah. Fa'abawau, maka kedua orang tuanya lah yang akan mengubah fitrah ini menjadi seperti Yahudi, seperti Nasrani, atau seperti Majusi. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa pemeran dari pendidik pertama kali dalam kehidupan seorang anak adalah bapak dan ibunya. Maka baik dan buruknya bapak dan ibu itu akan menentukan kualitas anak-anak yang ada di rumah itu. Misalnya seperti tadi ayat mengatakan, wa ja'alna lil muttaqina imama tadi, jadikanlah kami imam bagi orang bertakwa tadi, dimulai dengan kalimat hablana min azwajina, jadikanlah kami anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan. Jadi sebelum dianugerahi dzurriat, keturunan-keturunan yang menyejukkan mata, ya Allah anugerahkan kepada kami pasangan yang menyejukkan mata. Maka dalam hal ini Islam, kalau kita bicara pada konteks pendidikan yang utuh, itu sudah dimulai sejak kita memutuskan siapa perempuan yang kita pilih jadi istri dan siapa laki-laki yang kita terima lamaran sebagai suami. Karena dalam konteks pendidikan berarti pada saat kita memilih perempuan jadi istri, kita sedang menyiapkan ibu bagi anak-anak kita. Sebagaimana ketika kita menerima lamaran laki-laki jadi suami, berarti kita sedang menyiapkan bapak bagi anak-anak kita nanti. Nah, kalau pendidikan anak itu dimulai dari kedua orang tua, maka laki-laki yang tidak bisa menjadi bapak dan perempuan tidak bisa menjadi ibu, itu nanti akan mengganggu dalam proses pendidikan. Nah, nanti kalau bangku sekolah itu kan hanya lanjutan saja. Pondasinya tetap dilakukan di rumah. Salah satu riwayat yang menjelaskan bahwa pendidikan itu mulai di rumah adalah ketika pada suatu hari Rasulullah sedang makan bareng bersama para sahabat. Kemudian dalam keadaan makan bareng itu ada salah satu sahabat yang qadarullah adalah anak tiri Rasul, yaitu Umar bin Abi Salamah. Rasul menikahi Ummu Salamah janda dan salah satu anaknya bernama Umar bin Abi Salamah. Sedang makan bersama Rasul dan para sahabat yang lain, dan kemudian cara makannya itu tidak baik. Maka Rasul kemudian menegur dengan mengatakan, ya ghulam, wahai anak kecil, idza akalta fasamillah. Kalau kamu makan maka baca bismillah. Kalau kamu makan maka taki tangan kanan, dan kalau kamu makan maka ambil yang paling dekat. Nah, kemudian
Umar bin Abi Salamah yang mendengarkan arahan Rasul dalam etika makan ini kemudian mengatakan, sejak saat itu kalau aku makan, maka caraku makan adalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa pada acara makan itu di rumah, bukan di bangku sekolah, itu Rasul sudah melakukan proses pendidikan seperti ini. Ngajari bagaimana cara makan dengan cara yang baik. Nah, disinilah maka menyiapkan pendidikan bersama Al-Quran itu dimulai dari menyiapkan suasana rumah tangga yang dinaungi dengan nilai-nilai Al-Quran. Setelah itu kemudian orang tua mencari sekolah yang punya visi yang sama. Maka dalam ini sekolah hanya sebagai pemeran pembantu, itu akan sangat membantu kalau orang tua bukan hanya sekedar memasukkan anak ke jenjang sekolah berikutnya, tapi juga betul-betul mencari sekolah yang nanti cita-cita untuk membentuk anak yang soleh itu berkelanjutan. Jadi betul-betul sekolah memiliki cita-cita yang sama, dan ini adalah tugas orang tua. Nah, pada prinsipnya, siapapun nanti pelaku pendidikan, entah orang tua, entah pihak sekolah, atau pihak pesantren, atau masyarakat bertakwa yang diimami tadi, mereka harus orang-orang yang meyakini bahwa kembali kepada Quran itulah cara mengubah manusia menjadi manusia yang berpendidikan, manusia yang berakhlak luhur, dan manusia-manusia yang memberi kebaikan bagi sesama. Bukan sekedar orang pintar, jadi sarjana, punya gaji yang besar, tapi egois, nggak kenal dengan tetangga kanan kiri. Banyak ya, mereka yang kaya, sukses, tapi tinggal di apartemen. Kadang-kadang sama tetangga saja nggak kenal. Pernah pada suatu hari Rasul didatangi oleh seorang sahabat. Kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, saya memiliki seorang perempuan, inna fulanatan tudkan min kathrati sholatiha wa siyamiha. Saya punya tetangga perempuan yang terkenal banyak sekali melakukan sholat sunnah dan puasa sunnah. Jadi semua orang tahu bahwa dia adalah orang yang sholat dan puasanya jago, ibadahnya jago. Ghairu annaha tu'di jiraniha bilisaniha. Hanya sayangnya dia orang yang kalau ngomong mengganggu tetangga kanan kirinya. Jadi omongannya nggak baik. Nah, maka saya bertanya Rasulullah, bagaimana mengenai orang ini disebut baik? Nyatanya kalau dia ngomong menyakiti hati orang lain, disebut buruk. Nyatanya dia puasa dan sholatnya jago. Maka waktu itu Rasul menjawab dengan mengatakan, hiya fina, perempuan ini akan masuk neraka. Jadi kalau dia masuk neraka berarti gagal proses pendidikannya, karena tadi depan sudah saya sampaikan bahwa keberhasilan pendidikan adalah masuk surga. Ya, karena apa? Salah satu yang membuat dia masuk neraka karena dia tidak baik dengan tetangga kanan kiri. Maka salah satu kebaikan Islam adalah kebaikan kepada tetangga kanan, bahkan itu dikaitkan dengan iman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbaik pada tetangganya. Nah, di sinilah maka melakukan proses pendidikan dalam konteks mengubah anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter dan berakhlak baik tadi itu dimulai dengan keyakinan penuh bahwa Al-Quran lah yang bisa melakukan itu. Nilai-nilai Al-Quran lah, nilai ini harus kita ajarkan. Nah, nanti begitu kita mengajarkan nilai Al-Quran, maka apa yang kita ajarkan itu secara umum ada dua. Yang pertama adalah yata'alaku bikaifiyatil amal, dan yang kedua ma la yata'alaku bikaifiyatil amal. Yang pertama adalah ajaran-ajaran Al-Quran yang berhubungan dengan tata cara mengamalkan sesuatu. Jadi ketika kita mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada anak, yang didapat adalah mereka jadi tahu bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara mengucapkan salam, bagaimana cara menyapa tetangga, bagaimana cara berbakti kepada orang tua, bagaimana cara menutup aurat. Tapi nanti ada juga ajaran-ajaran dalam Al-Quran hadis yang tidak berhubungan dengan itu, tapi berhubungan dengan cara berpikir. Ya, jadi misalnya tadi kalau pacaran misalnya itu belum suami, maka apapun yang terjadi jangan sampai pernah mau tidur dengan laki-laki yang belum jadi suaminya. Jadi kalau dia berkerudung berarti dia nutup aurat secara fisik, tetapi secara cara berpikir dia salah kalau dia sampai mau tidur dengan pacarnya padahal belum jadi suami. Nah, saya menemukan ada orang-orang yang penampilannya Islami, tapi rumah tangganya kacau karena cara berpikirnya salah. Kemarin misalnya saya ketemu seorang bapak yang baru saja memasuki masa pensiun, qadarullah ketika dia memasuki masa pensiun, salah satu putranya masih SD.
Dan beliau memikirkan nanti kalau kuliah biayanya mahal, dia sudah tua, saya sudah pensiun, terus gimana ya? Itu membuat Bapak ini akhirnya drop, hanya jadi down. Jadi sampai berhari-hari, berminggu-minggu itu lemes, kemudian kayak orang gelisah, sampai ibunya bilang Bapak depresi, mau diajak ke rumah sakit jiwa atau psikiater. Akhirnya diajak ke tempat saya. Saya tanya itu, dia juga merasa ketakutan. Saya bilang, Pak, Islam dalam ini Quran hadis mengajari kita konsep percaya kepada takdir. Jadi apa yang nanti akan menimpa Bapak tidak akan menimpa orang lain, dan apa yang tidak akan menimpa Bapak tidak akan menimpa Bapak. Dan kalau itu menimpa Bapak, Al-Quran mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia di luar kesanggupannya. Jadi apapun yang menimpa kita, bismillah, kita yakin kita sanggup. Nah, ketika kita punya spirit untuk sanggup menghadapi apapun yang kita hadapi dalam hidup karena yakin Allah tidak memberikan beban di luar kesanggupan kita, itu berarti nilai-nilai Al-Quran sudah masuk ke dalam diri kita. Berarti situ yang dididik bukan hanya cara melakukan sesuatu, tapi juga cara berpikir tentang sesuatu. Bahwa saya tidak melakukan sesuatu menghadapi hidup ini di luar kesanggupan, karena saya yakin Allah akan memberikan beban hanya sebatas kesanggupan saya. Misalnya ketika kita di pandemi seperti ini kesulitan secara ekonomi, ya, terus kemudian berkembang ada babi ngepet, ada orang cari pesugihan. Kita tidak melakukan itu karena kita yakin Al-Quran mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha. Apapun yang melata di muka bumi, Allah yang menjamin rezekinya. Terus kita juga terhindar dari riya, pamer amal. Jadi kalau kita melakukan amal nggak harus orang lain tahu, karena kita tahu bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha membalasi amal perbuatan manusia. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik satu dzarah, dia akan melihat hasil dari perbuatannya itu. Ini masuk dalam pikiran kita. Jadi kalau kita nanti melakukan amal, kita nggak harus orang lain tahu, karena lebih mudah menjaga keikhlasan. Nah, ini namanya kita mengubah peserta didik kita pada cara berpikir, bukan hanya pada tata cara melakukan. Jadi kalau secara fisik kadang-kadang orangnya sholat, orangnya sudah pakai jilbab, tapi masih pacaran. Saya nggak sedikit loh ketemu dengan orang-orang yang sudah pakai jilbab, tapi ternyata selingkuh, misalnya gitu loh. Jadi cara berpikirnya yang salah. Nah, di situ Islam akhirnya mengubah kita menjadi orang yang seutuhnya, karena yang dirubah bukan hanya cara berbuat kita, tapi juga cara berpikir kita. Nah, disitulah maka Al-Quran menaungi kita dalam proses mengubah diri kita menjadi pribadi yang baik tadi. Maka poinnya tadi ya, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia-manusia berakhlak mulia yang memberi kebaikan bagi orang lain di dunia ini, dan manusia-manusia yang nanti masuk surga. Nah, sementara yang kedua, pendidikan itu membutuhkan proses. Karena pendidikan itu berarti mengubah manusia menjadi seperti yang kita harapkan secara bertahap. Dan itu dimulai dari sejak lahir sampai nanti balik. Kemudian yang ketiga, berarti kita membutuhkan Al-Quran, karena Al-Quranlah yang mengajarkan nilai-nilai itu. Nilai-nilai kebaikan dalam perbuatan, nilai-nilai kebaikan dalam cara berpikir, dan nilai kebaikan secara mental. Karena Al-Quran memberikan obat bagi sakit hati. Ya, sakit hati karena tersisih, sakit hati karena cemburu, karena iri, karena dengki, karena sombong, dan itu bisa merusak konsep manusia berakhlak mulia, maka itu disembuhkan dalam Al-Quran, karena Al-Quran sifaun lima fis sudur, menjadi obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Nah, kemudian di situ terakhir adalah pelaku dari proses pendidikan ini yang paling utama adalah kedua orang tua, karena mereka lah yang disebut di dalam hadis, maka kedua orang tuanya lah yang mengubah anak yang fitrah ini jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, dan yang kedua nanti adalah institusi pendidikan. Nah, agar ini nanti berkelanjutan, maka antara orang tua dan institusi pendidikan harus melakukan kerjasama yang baik, bagaimana membumikan pesan-pesan Al-Quran ini kepada anak-anak kita, sehingga nanti mereka betul-betul tumbuh berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Saya mengatakan seperti ini karena saya konsultan keluarga, jadi saya ketemu dengan orang-orang yang berkonsultasi masalah keluarga, orang itu paham agama, tapi ternyata secara akhlak itu tidak. Misalnya ada yang orang suka pengajian gitu kan, tapi ternyata setelah menikah dia malas mencari kerja, sampai akhirnya dia juga tidak menafkahi istrinya. Nah, ini saya katakan kalau dia ditanya dalil dia bisa jawab, tapi cara akhlak enggak begitu, karena orang yang berani menikah berani menafkahi istrinya. Ya apapun usaha dia jalankan, yang penting mencari rezeki yang halal.
Nah, ketika dia putus asa mencari rezeki yang halal, berarti secara pendidikan dia gagal. Dia tidak bertanggung jawab atas pilihannya menikahi perempuan. Begitu. Jadi banyak contoh-contoh yang saya temukan dalam sesi-sesi konsultasi saya, di mana ternyata ada orang-orang yang tidak tumbuh sebagai seorang muslim yang utuh. Hanya penampilannya berjenggot, tapi ternyata cara berpikir dan cara bertindaknya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, secara global itu yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti mungkin moderator bisa memandu saya kalau ada yang bertanya, insya Allah nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng. Sementara itu dulu dari saya kembalikan kepada moderator, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari pemaparan dari Pak Tri Asmoro Kurniawan yang sangat luar biasa dalam mendidik anak dengan Al-Quran. Monggo Bapak Ibu yang sekiranya ada yang mau ditanyakan kepada Pak Tri Kurniawan bisa langsung disampaikan di sini. Atau dari Bapak Ibu guru juga boleh. Dari chat ada enggak Pak Ari? Kalau dari chat belum ada Pak. Oh. Monggo Bapak Ibu. Dari Pak Wahyu mungkin. Yang lain dulu. Oke. Pada dasarnya mendidik anak dengan Al-Quran ini peran yang paling utama adalah dari orang tua sendiri, ya, Bapak Ibu guru. Karena apa ya, itu tadi, pada dasarnya anak itu terlahir suci dan yang menjadikannya dia itu condong ke Majusi, Nasrani ataupun Yahudi yaitu orang tuanya itu sendiri. Jadi semua pada dasarnya orang tualah yang sangat berperan aktif untuk membentuk anak itu menjadi manusia yang soleh atau solehah, yang tujuannya insya Allah bisa meraih jannah atau jannah, maksudnya surganya Allah, maksudnya. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Dari saya Pak Ari, kalau dari Bapak Ibu yang lain tidak ada. Ya, monggo Pak. Oh, itu ada di chat Pak. Oh ya, baru aja. Ya, maaf. Ya, sebelumnya gini Pak. Assalamualaikum Pak. Bagaimana untuk mengarahkan anak yang sudah terlanjur kecanduan sama gadget dan cenderung seperti autis agar bisa mengerti apa yang kita sampaikan dan harapkan agar bisa jadi anak yang taat beribadah. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa langsung dijawab. Iya, langsung ya. Oke. Pada dasarnya bukan hanya sekedar bisa melakukan ibadah. Karena melakukan ibadah saja menjadi tidak cukup kalau nanti cara berpikirnya tidak dirubah. Ada orang-orang yang melakukan ibadah, tapi tadi saya sampaikan dia sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi ternyata kalau ngomong menyakitkan hati orang lain, gitu kan? Terus kemudian juga ada orang yang ibadah itu karena takut dimarahi orang tuanya. Jadi ketika dia sholat, ya sekedar sholat, kemudian untuk menjadi bukti ke orang tua sudah sholat, tapi sholat itu nggak masuk ke hatinya. Maka kalau kita mendidik anak bersama Al-Quran, bagaimana nilai-nilai Al-Quran ini betul-betul masuk ke dalam diri anak kita. Maka salah satu caranya adalah bagaimana orang tua meluangkan waktu. Jadi salah satu hak
keluarga itu adalah mereka diberi waktu dalam 24 jam itu untuk menjalankan aktivitas bersama keluarga. Nah, pada saat melakukan aktivitas bersama keluarga itulah kemudian kita meletakkan handphone, kita melakukan hubungan sebagai manusia kepada manusia. Saya yakin ya di surga itu nikmatnya luar biasa. Tapi ternyata salah satu adegan orang ketika masuk surga itu adalah fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Mereka penduduk surga itu duduk berhadapan-hadapan, kemudian mereka bercakap-cakap. Jadi jangan sampai di dunia ini kita sampai menjadi satu keluarga tapi jarang bercakap-cakap. Jadi sisakan waktu dulu, pilih waktu di mana pada waktu itu kita ngumpul anak, istri, suami, ayah, ibu dan anak kemudian ngumpul ngobrol dari hati ke hati. Itu yang nanti akan membuat anak bisa meninggalkan gadget. Saya sekarang sedang membuat sebuah konsep sekolah dan juga pesantren dengan konsep Taman Pendidikan Akhlak. Tadi sudah sampaikan alamat saya di Jalan Lurik nomor 17 tadi, saya menyelenggarakan pendidikan itu setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu untuk anak-anak usia SD, ya 8 sampai 12 tahun. Nah, target kita adalah bagaimana mereka menjadi orang-orang yang berakhlak Islami, berakhlak Qurani. Maka kita sebut dengan TPA, Taman Pendidikan Akhlak. Alhamdulillah atas izin Allah, anak-anak yang ikut acara di tempat kami itu dalam 1 bulan pertama sudah meninggalkan gadget. Jadi kalau ini yang mau bertanya, pengen mendapatkan terapi secara teknisnya, nanti bisa menemui kru saya yang ada di Toko Buku Arafah, Jalan Lurik nomor 17 Cemani tadi, untuk mendapatkan gambaran gimana cara membuat anak ini bisa meninggalkan gadget. Alhamdulillah kami punya satu sekolahan yang dalam hal ini hanya seperti TPA ya, Taman Pendidikan Akhlak tadi, ternyata pesertanya terus bertambah. Kami mendengarkan baru sekitar 6 bulan yang lalu, itu yang ikut sekarang sudah 40-an, dan hari ini nanti setelah hari raya ini ada sekitar 25 lagi yang mau bergabung lagi untuk menjalani pendidikan bersama kami, dan insya Allah Juli kami mendirikan pesantren, judulnya juga Taman Pendidikan Akhlak. Nah, itu salah satunya bagaimana bisa meninggalkan gadget atau handphone dalam 1 bulan mereka sekolah di tempat kami, dan alhamdulillah itu bisa terwujud. Karena yang masih pegang handphone biasanya malah jadi malu, terus kemudian tidak bersekolah lagi. Nah, jadi intinya kalau dalam konteks yang saya pelajari adalah bagaimana orang tua menghadirkan hati mereka, menghadirkan waktu mereka. Jadi ketika waktu-waktu bersama keluarga ini menjadi waktu yang menyenangkan, di saat itulah gadget kita bisa tinggalkan sehingga kita bisa melakukan hubungan dari hati ke hati. Tapi kalau kita hanya sekedar menasihati, kok nggak boleh bawa handphone, nanti kalau bapak ibunya nggak di rumah, anak tetap akan pegang handphone. Karena yang dirubah cara berpikirnya, saya nggak perlu handphone kok, saya bisa hidup bahagia tanpa hal-hal seperti itu gitu. Jadi walau alam bisawab, berikan waktu Anda, berikan hati Anda, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga Anda menjadi keluarga yang sakinah, sehingga betul-betul kebersamaan keluarga menjadi lebih dirindukan daripada asik dengan gadget. Karena orang asik dengan gadget itu karena dia tidak nyaman dengan orang-orang sekitarnya. Kalau dia nyaman dengan sekitarnya, gadget itu tidak sangat menarik karena itu virtual. Sementara orang-orang yang bersama kita itu adalah nyata, dan itu harusnya lebih menarik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Jadi orang tua harus jadi top model untuk anak-anaknya. Jadi anak-anak biasanya meniru apa yang dilakukan dua orang tuanya. Ini untuk pertanyaan yang kedua dari Bunda Latifah, Pak. Bagaimana cara mengendalikan dan mengarahkan emosi anak yang sering tidak terkontrol atau cepat emosi jika ditegur? Terima kasih. Monggo. Iya. Dalam hal ini yang pertama perlu dipahami adalah konsep kekuatan. Jadi Rasul mengatakan laisa sadidu bisarah inama sadidul ladzi yamliku nafsu dal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang bulat. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengontrol emosi ketika marah. Jadi ini makna kekuatan yang sebenarnya. Jadi kalau kita pinter jadi sarjana ranking 1, tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi kita, berarti kita belum jadi pribadi yang kuat. Karena dalam Islam kekuatan itu bukan karena menang bulat, tapi karena mengontrol emosi pada saat marah. Kita pahami dulu. Nah, bagaimana caranya kita melatih diri, termasuk nanti mendidik anak kita, menjadi orang-orang yang mampu mengontrol emosi ketika marah. 1,
adalah dengan meningkatkan kekuatan iman. Karena iman yang kuat, termasuk di sini adalah keimanan kepada akhirat, akan membuat orang berpikir untuk tidak melakukan hal-hal yang memberatkan dia akan tanggung jawab di akhirat nanti. Ini dulu ada seorang sahabat yang kalau marah itu suka mukuli budaknya dengan cambuk, suka mencambuk budaknya. Sampai suatu hari Rasul mengatakan kepadanya, "Elam ya Aba Mas'udin." Eling wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih berkuasa atas dirimu di akhirat nanti daripada kuasamu atas budakmu ini. Nah, kalimat Rasul yang mengingatkan dia terhadap akhirat akan tanggung jawabnya yang berat membuat dia akhirnya menghentikan itu dan mengatakan, sejak hari itu saya kalau marah saya tidak lagi mencambuk budak saya. Nah, di situ ternyata salah satu cara membuat kita bisa ngontrol emosi adalah ketika kita menyadari ada tanggung jawab yang akan kita pikul di akhirat nanti. Yang kedua adalah muhasabah. Jadi nanti kalau ternyata dalam kondisi tenang gitu kita ngajak ngomong sama anak kita, Mbok kalau marah itu enggak seperti itu, kalau apa yang diinginkan tidak terpenuhi, Mbok udah enggak ngamuk-ngamuk. Tapi itu ngomongnya bukan pada saat marah, tapi justru dalam keadaan tenang sebagai sarana introspeksi diri. Kemudian yang ketiga namanya mukhalafah. Mukhalafah itu adalah kita sengaja menempatkan diri pada situasi yang tidak nyaman agar kita berlatih, otot-otot saraf kita berlatih menghadapi ketidaknyaman itu sampai akhirnya nanti bisa kita ngontrol. Misalnya kita sengaja untuk antri misalnya. Pas antri itu enggak enak, tapi itu melatih kita untuk menahan diri agar kita bisa menjalani antrian dengan baik. Terus pas anak minta barang tidak langsung dibelikan meskipun kita punya uang. Ayah, saya minta tas baru. Ya nanti ya minggu depan. Jadi ada jeda sehingga dia menahan diri untuk tidak memiliki tas itu sampai 1 minggu ke depan. Tapi kalau dia minta langsung diberikan, minta langsung diberi, suatu saat ketika dia minta tidak diberi, dia langsung tidak bisa menerima kenyataan itu, dia langsung marah-marah. Kenapa? Karena terbiasa. Dia tidak ada proses pendidikan untuk mengajari dia menahan diri atas apa yang diinginkan yang tidak tercapai. Nah, itu namanya mukhalafah. Nah, yang terakhir ya banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena bagaimanapun yang namanya Allah kalau sudah berkuasa menguatkan kita ya otomatis kekuatan datangnya dari Allah. Tapi yang jelas tahapan-tahapannya seperti itu tadi. Jadi menyadari bahwa konsep kekuatan itu pada kemampuan mengontrol emosi, kemudian meningkatkan kekuatan iman, kemudian bagaimana kita melakukan proses introspeksi diri, dan pada akhirnya kita menempatkan pada situasi-situasi yang tidak nyaman, tapi di situasi itu akhirnya kita belajar untuk mengontrol emosi. Misalnya sederhana saja, Anda kebanan gitu, Anda bukannya meninggalkan motor kemudian Anda pergi, nanti kalau sudah selesai tinggal diambil, bukan. Kadang-kadang nunggu di situ, banyak ditambal sedikit terus agak lama. Nah, waktu menunggu itu membuat kita yang inginnya segera cepat-cepat pergi nggak bisa karena harus nunggu. Lah itu kalau kita bisa manfaatkan kontrol emosi, akhirnya kita pada situasi yang tidak nyaman. Termasuk tadi misalnya mengambil antrian, kemudian ketemu dengan orang yang tidak kita sukai, tapi belajar untuk senyum sambil tetap mengucapkan salam. Kalau nuruti emosi ya ketemu orang nggak suka langsung menghindar, malingkan muka, tapi itu tidak melatih diri kita. Nah, ini yang saya dapatkan dari referensi kitab-kitab, bagaimana cara menjadi orang yang bisa mengontrol emosi, dan itu jelas butuh waktu. Nggak bisa nanti langsung besok dipraktekkan, terus anak kita langsung bisa jadi orang yang kontrol emosinya baik, ya enggak. Itulah, maka pendidikan itu adalah proses, butuh kesabaran di sana. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih jawabannya dari Pak Tri Asmur Kurniawan. Dari sesi tanya jawab, saya rasa cukup mengingat waktu, yang mana bisa disimpulkan bahwasanya muara daripada mendidik anak dengan Al-Quran adalah menjadi orang-orang yang terbaik dalam hidup, yang mana ciri-cirinya adalah mengajak amar ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua atau yang sudah berkeluarga ataupun yang belum bisa untuk mendidik generasi berikutnya dengan panduan Al-Quran dan Al-Hadis. Terima kasih. Waktunya saya kembalikan ke MC Pak Syam, monggo. Ya, berarti saya undur diri ya. Saya pamit dulu teman-teman yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Terima kasih, Pak. Ustadz Kurniawan. Jazakallah khairan dari Asmoro Kurniawan yang telah hadir menemani di tengah-tengah kita dalam rangka acara parenting dan nuzul Quran di malam hari ini. Alhamdulillah bersedia mengisi acara kita sudah berjalan begitu baik. Alhamdulillah tidak ada halangan suatu apapun sampai seperti tadi. Dan selanjutnya sebelum kita atau lain-lain, Pak Seno, Pak Seno hadir, Pak. Baik, terima kasih Bapak Haji Seno yang telah hadir. Karena kami tadi belum sempat memberikan sambutan, maka untuk sambutan kali ini setelah acara materi tadi, maka kami persilakan Bapak Haji Seno SPDI untuk memberikan sambutan pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Arsala Rasulullah bilhuda wal haq. Dia turun ala dini kuli wa qabilahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa ta'ala ya ayyuhalladzina muttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Program Warno yang saya hormati beserta Keluarga Besar SD Muhammadiyah Program Khusus Warno yang saya hormati pula. Kemudian yang saya banggakan pada pemateri yang terhormat Bapak Ustadz Tri Asmoro Kurniawan. Tidak lupa pula kepada Bapak Ibu murid SD Muhammadiyah Program Khusus Warno juga. Yang pertama kita pantas bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita bisa berwajah maupun lewat media seperti ini. Dan selanjutnya salawat salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya mohon maaf karena acaranya juga padat. Tadi sore saya harus merampungkan ada wakaf Al-Quran di TP Al-Jihad. Kemudian saya harus tugas di jamaah Jeporan. Kemudian pada saat ini baru bisa bersama-sama mengaturkan sambutan. Saya mengucapkan selamat kepada SD beserta jajarannya yang telah bisa melanjutkan acara parenting ya mengajarkan dengan Al-Quran dalam rangka mendidik anak-anak sebagai generasi Al-Quran. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz Tri Asmoro Kurniawan yang telah banyak sekali memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian mari Bapak Ibu semuanya secara darinya kita berikhtiar seperti yang disampaikan kepada kita semuanya dari Pak Tri Asmoro Kurniawan. Kemudian tidak lupa pula kita selalu mengaturkan apa yang disampaikan doa tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Betul sekali. Kemudian banyak doa-doa yang di Al-Quran yang bisa mencetak kita semuanya menjadi generasi Al-Quran. Luar biasa, dan kekuatan doa luar biasa harus kita yakini bahwa itu bisa merubah yang tadinya secara akal nggak bisa terjadi, tapi secara doa bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita bersama-sama, saya yang diberi amanah di Majelis Dikasmen PJM Warno tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada kerjasama pertama dari Pak Kepala Sekolah jajaran di SD Muhammadiyah Warno. Dan saya selalu berdoa ketika ada waktu-waktu yang dijabah untuk pertumbuhan, kesuburan daripada SD Muhammadiyah, kemudian untuk anak
anak muridnya menjadi anak soleh-soleh juga. Kemudian tidak lupa juga saya mendoakan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, semoga dimampukan dalam segi ekonominya juga. Ya. Jadi saya kekuatannya hanya doa seperti itu, semoga Allah mengabulkan sehingga kita bisa hidup sejahtera dunia dan akhirat. Demikian sambutan saya sedikit. Untuk itu dirasa kurang berkenan, saya mohon maaf, saya kembalikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Haji Sustino SPDI yang pada malam hari ini meskipun di materi tapi insya Allah pada malam ini berjalan dengan baik, tidak ada halangan apapun. Semoga acara-acara saat seperti ini bisa berjalan di lain hari. Untuk Bapak dengan Ustadz Tri Asmoro tadi, mungkin suatu saat bisa bertemu langsung dengan kita di acara yang lain. Pun pada hari ini sudah berjalan dengan baik, yang begitu dekat, ya terasa dekat meskipun sangat jauh. Apa rumah beliau yang di Surakarta tapi sudah begitu dekat dengan kita meskipun lewat HP kita masing-masing. Dan suatu saat lagi nanti acara-acara seperti ini bisa kembali kita lanjutkan di acara yang lain, Pak Ren. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk belum kami akhiri ada beberapa, ya kami ulang kembali untuk informasi PPDB SD Muhammadiyah Gantiwarno tahun 2001-2002 bahwa SD Muhammadiyah Gantiwarno sudah memasuki gelombang yang ketiga. Pendaftaran PPDB kali ini dari tanggal 12 Maret sampai 30 Juni 2021. Maka Bapak Ibu semuanya, bagi saudara-saudara atau ada tetangga atau ponaan dan sebagainya yang bersedia untuk mendaftar di sekolah SD Muhammadiyah Gantiwarno, segera bisa online lewat nomor HP 0888 258 7674 atau bisa langsung ke SD Muhammadiyah Gantiwarno yang beralamat di Somopuro Mudian Gantiwarno. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan untuk acara pada malam hari ini. Insya Allah sudah selesai. Dan marilah untuk acara kali ini kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas semuanya yang telah bersedia hadir pada malam hari ini. Kalian ketemu kembali. Kami selaku pembawa acara, apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mbak Arin banter ya. Moga bisa dilanjut. Oke, selamat malam Pak Seno. Pak Seno masih lenggah mboten nggih? Masih enggak, Pak? Pak Sam. Pak Seno belum kelihatan. Udah udah keluar ya? Mungkin Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru, karyawan, maupun Bapak Ibu wali murid yang ikut menyukseskan acara ini. Seperti yang disampaikan Pak Sam tadi, mungkin acara-acara seperti ini bisa kita laksanakan